Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia dan hidayahnya. Saat ini kita dapat kembali bergabung dalam Zoom meeting Titanic Tilawah Tadabbur Al-Qur'an untuk kenikmatan kolbu. Persembahan dari Muslimah Nadatul Ulama Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah saat ini kita memasuki hari yang kedua, pertemuan kedua di tanggal 3 Ramadan 1446 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kecintaan dan kerinduan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat, dan insan-insan yang senantiasa istiqomah di jalan iman. Kami haturkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Andre Guruta Al-Hafidh Kiai Haji Syam Amir Yunus, Ketua dari PW Jamiatul Qura wal Hufadz Sulawesi Selatan. Beliau juga pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Asim. Dan kami aturkan juga selamat datang kepada bunda-bunda solehah pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan. Dan terkirim salam dari Bunda Ketua Muslimat NU Sulsel, Bunda Profesor Dr. Insinyur Hajah Andi Majdah Muhyiddin Zain MSI. Saat ini beliau Waalaikumsalam. sedang berada di perjalanan menuju Jakarta untuk kembali bertugas menjalankan amanah sebagai staf ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Semoga beliau sehat walafiat dan senantiasa Allah jaga. Amin ya arhamar rahimin. Baik bunda-bunda solehah, kita seperti biasa akan memulai dengan pensucian diri terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milik-Mu ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakan pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Amin ya arhamar rahimin. Selanjutnya kita akan membaca suratul Fatihah. Pertama ditujukan untuk kedua orang tua kita sebagai wakil Allah di muka bumi untuk kita. Untuk kedua kakek nenek kita, mereka jembatan lahirnya kedua orang tua kita. Untuk para guru kita, guru-guru yang telah menjadikan kita hebat seperti saat ini, terkhusus guru-guru Al-Quran kita, dan terkhusus untuk Andre Guruta Al-Hafidh Kiai Haji Syam Amir Yunus. Kemudian teruntuk seluruh orang-orang yang berjasa di dalam kehidupan kita, yang membantu seluruh kelancaran upaya dan ikhtiar kita. Dan juga teruntuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ada sahabat kami di FKCA, Ibu Hajah Ramna Janati. Mungkin boleh jadi ada sahabat atau keluarga bunda, bisa diingat. Kemudian juga untuk sahabat-sahabat yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat cinta darinya, ada yang ujian ekonomi, ada ujian keluarga dan lainnya. Kemudian juga untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Baik, Bunda-Bunda Salehah, sesuai kesepakatan kita bersama kemarin bahwa hari ini yang akan menyetorkan bacaan surah Al-Kahfi ayat 9, yang pertama adalah Ibu Andi Herawati. Kepada Bunda dengan hormat disilakan dan mohon membaca dengan kecepatan yang lambat. Ya. Baik, terima kasih banyak, Bu Umi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Ya, bagaimana Gurunda? Bisa dilanjutkan atau ada yang mau dikoreksi? Kita diulangi. Bisa diulang. Diulang dulu, Bunda. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Ya. Pada lafaz al-kahfi ada huruf ha. Ya. Huruf ha mana makhrajnya berada di halq, ya, huruf halqa, di tenggorokan. Ya. Kemudian salah satu sifat dari huruf ha selain jahar, selain hamas, artinya hamas itu ketika menyebutkan huruf ha di ada angin, ada nafas yang mengalir. Kemudian yang kedua mempunyai sifat rakhawa atau rakhawa, artinya suaranya berjalan ketika mengucapkan huruf, ya. Kahfi, tidak ditahan. Anna ashabal kahfi, seperti itu. Kahfi. Kemudian perlu diperhatikan karena huruf ha ini sangat dekat dengan makhraj huruf ha dan juga huruf kha. Ya, huruf ha berada di tenggorokan atau kerongkongan bagian paling bawah dekat dada. Ha. Kemudian ha berada di wastul halqi, tengah tenggorokan. Kha berada di bagian atas. Jadi tetap satu makhraj, ada 6 huruf, satu makhraj dengan ha, namun berbeda dengan ada yang sama sifatnya, ada yang berbeda sifatnya. Jadi ha ini mempunyai sifat rakhawa, juga
Hamas punya sifat istifal, artinya tidak tebal. Kemudian infitah, terbuka, dan ismat, ya. Jadi ada 5 sifatnya yang harus diperhatikan. Ya, lanjutkan. Iya. Iya. Saya ulang. Alhamdulillah. Mau diulang katanya sudah dikoreksi, nggak apa-apa ya Gurunda. Ya silahkan diulang dulu Bunda. Terutama di huruf H ya. Ya. Silakan Ibu Hera bisa diulang. Hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ya. Di lafaz min ayatina itu agar suaranya jangan agar suara tidak terputus, ya. Jadi walaupun di situ izhar artinya jelas, izhar halqi, ya, jelas. Jadi suara terkesan tidak terputus. Jangan kanu min jangan diputus. Suaranya bersambung saja. Kanu min ayatina, kanu min jangan kanu min ya. Kalau putusnya agak lama jadi sakta nanti. Kanu min ayatina ajaba. Ya. أصحاب الكهف Masya Allah. والرقيم Iya. كانوا Alhamdulillah. Hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ya. Alhamdulillah. Ya. Biasanya terputus karena pengaruh tanafus. Jadi ada Ya. tanafus, ada istilah tanafus itu bernafas, bernafas di tengah bacaan. Kalau dalam aturan ilmu tajwid tidak dibenarkan kita bernafas. Jadi kalau ayatnya panjang, kita mencari kalimat atau lafaz-lafaz yang kira bagus untuk berhenti dengan memperhatikan baik dari segi maknanya, karena bisa saja kita berhenti maknanya rusak, ya, atau tidak, atau kurang sempurna, ataupun dari segi tata bahasa. Jadi kadang ada kata yang tidak boleh dipisah antara satu kata dengan kata lain. Ini juga perlu menjadi perhatian. Ya. Selanjutnya. Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bunda Andi Hudayah untuk membacakan ayat ke-10. Dan bersiap-siap Bunda Marlia membaca ayat 11 ya. Ibu Andi Hudayah, silakan. Tes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya, Ibu Hudayah, ketika wakaf dikurangi sedikit matnya. Faqalu min ladunka rahmah, itu juga diperhatikan.
Kemudian pada kata wahai itu perlu lebih ditekan huruf hamzahnya. Hayyi, hayyi. Nah di situ adalah hamzah. Dia termasuk huruf yang kuat, jadi perlu lebih ditekan. Wahai, wahai lana, wahai lana. Tidak boleh lemah pada kata wahai, wahai lana. Bisa diulang. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya. Masya Allah. Selanjutnya disilahkan Bunda Marlia bersiap-siap, Bunda Tuti nanti ayat berikutnya, dan juga Bunda Mustafirah ayat ke-12. Makasih, Bun. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir. Bunda Marlia boleh dikecilkan dulu volume perangkat yang satunya karena saya dengar ada dua ini Bunda yang join. Ya, yang di handphone dikecilkan saja volumenya. Ya, silakan Bunda Marlia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. فضربنا فضربنا Wado. Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Dalnya dibahas sedikit. Fado. Fadho. Fadorabna ala Fadharabna. ro. Jadi di sini ada huruf isti'la. Biasanya Ustaz kalau top tebal di depannya sebelumnya ikut juga di Ya. fado. Ya, jadi fa-nya masuk sifatnya itu istifal. Fadoro. Jangan sampai ikut tebal ya. Iya. Fadharabna. Fadorabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Sinina adada. Dua harokat. Adada. Fadorabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Huruf zanya sedikit lagi ya. Za. Ya. Azanihim fil kahfi sinina adada. Masih panjang. Kurang. Sinina adada. Oh. Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Ya, jadi
Jadi di akhir itu namanya mad iwad, ya, mad iwad. Di mad itu ada dua, ada mad asli, mad asli. Mad asli yang kemarin kita sampaikan bahwa hurufnya 3, alif, ya, alif sebelumnya fathah, kemudian ia sukun sebelumnya kasrah, pasangannya ya. Kemudian yang ketiga huruf waw mati sebelumnya dhamma, yaitu ulu, fi, itu huruf mad iya-nya. Kemudian na, fadarabna, itu huruf mad alif, ya. Itu namanya mad asli atau mad tabi'i. Jadi mad asli. Dan ada mad far'i, cabang. Ya, cabang. Ya, jadi yang cabang itu diantaranya ada penyebabnya. Jadi ini penyebabnya karena di akhir bacaan dua fathah. Ya. Dua fathah di akhir bacaan itu dibaca dengan mad dua harokat, kecuali ta marbutah, ya, seperti rahmatan, ya tetap dibaca ha, jadi bukan dibaca rahmata, tapi rahmah. Ya, selain itu semuanya dibaca dengan mad tabi'i atau dengan mad ukuran panjangnya dua harokat. Ya, ada. Namanya mad iwad. Jadi mad far'i banyak yang cabang, ada karena penyebabnya itu setelahnya ada hamzah. Seperti ya ayyu, ya ayyu, sehingga dibaca panjang ya ayyu. Atau setelahnya ada huruf sukun, ya, atau huruf tasdid, waladhdallin, ada tasdid sehingga dibaca panjang. Namanya mad far'i, cabang. Termasuk mad iwad yang ada di akhir setiap ayat di surah Al-Kahfi ini. Nah, semuanya ya, semuanya, saya kira semuanya diakhiri dengan fathatain, dua fathah, yang cara bacanya ketika kita wakaf itu dibaca dengan dua harokat, adada dan seterusnya. Itu ketika wakaf. Namun ketika kita wasal, maka hukum bacanya tetap seperti biasa. Namanya فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ. Jadi tidak berubah ketika kita wasalkan atau meneruskan bacaan dari satu ayat ke ayat berikutnya. Jadi di dalam membaca Al-Quran, seorang qari, seorang pembaca Al-Quran harus mengetahui cara baca ketika wakaf, ketika berhenti, dan juga ketika melanjutkan bacaan. Artinya tidak berhenti pada kalimat tersebut atau menyambung bacaan dari satu ayat ke ayat berikutnya. Kemudian fadarabna fa-dha, ya memang huruf dha ini termasuk salah satu huruf yang paling sulit ya untuk orang ajam, ya, untuk orang ajam. Ajam itu non Arab, ya, karena memang tidak ada dalam praktek dalam keseharian kita memakai huruf dha, sehingga perlu terus praktek, terus berusaha bagaimana kita bisa mengucapkan dengan fasih. Ya. Bahkan dalam satu riwayat, ya ini satu riwayat bahwa Nabi pernah mengatakan, jadi mungkin perlu diteliti lagi hadisnya, bahwa Nabi pernah mengatakan bahwa untuk huruf dha ini beliaulah yang paling fasih di dalam pengucapan huruf dha. Mana makhrajnya yaitu gigi geraham, ya, gigi geraham yang
paling dalam ada 4 gigi ya, baik di kiri maupun di kanan, itu makhrajnya. Ketemu dengan pinggir lidah ke atas, au ketemu dengan gigi geraham ya yang dipakai mengunyah. Au do. Jadi bukan huruf dal yang ditebalkan atau bukan di keluarnya dari gigi seri, gigi apa ini yang di apa namanya yang di depan agak ke tengah agak ke pinggir ya. Jadi bukan dari situ pokoknya do bukan, tapi do. Jadi hafatul lisan, pinggir lidah baik di kiri maupun di kanan ya. Mungkin kita berbeda, ada yang mudahnya di sebelah kanan, ada yang lebih mudah pengucapannya di sebelah kiri, tapi keduanya bisa ya. Do ya, huruf do al-adras dari gigi geraham atas ketemu dengan lidah ya, pinggir lidah atau tepi lidah di bagian atas sehingga mengucapkan huruf do, dan disertai dengan sifat-sifatnya yang ada. Jadi huruf do juga punya sifat istitalah ya, istitalah yang mana ketika kita mengucapkan huruf maka suara huruf itu agak kedengaran memanjang. Artinya memanjang bukan mad ya, tapi karena sifatnya ketika disebutkan huruf lidah yang naik ke atas, gigi geraham itu seperti berjalan. Banyak kalau kita membaca akhir surah Al-Fatihah waladdallin, bukan lamnya yang panjang, tapi setelah lam itu ada huruf dad yang mempunyai sifat istitalah, memanjang. Ghairil maghdubi alaihim walau. Jadi bukan lam yang panjang walau. Kalau lam yang panjang walau ya, tapi lamnya tidak dipanjangkan. Setelah kita ucapkan maka hurufnya sifat dha itu ketika sudah masuk itu ada sifat memanjang, istitalah. Ghairil maghdubi alaihim walau. Jadi walau ya. Jadi perlu praktek dengan talaki ya. Talaki itu bisa diulang-ulang ya, di hadapan pembina ya, di hadapan instruktur, sampai di mana kesempurnaan dari bacaan kita ya, baca diulangi lagi sampai betul-betul bisa mengucapkan satu huruf dengan sempurna. Selanjutnya ya, baik, selanjutnya kami undang Bunda Mardiawati untuk membacakan ayat ke 12 ya, dan yang ayat 13 bersiap Bunda Mustafirah. Baik, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyuhal hizbayn baini ahsa lima labizu amada. pertama diperhatikan huruf ainnya, ain di dalam, kita harus perhatikan di dalam setiap ayat yang kita baca, namanya satu huruf kadang lebih dari satu kali seperti ain, dan pada ayat kalimat ba'atsnahum lina'lama ini 2 kali.
Yang pertama kurang penekanan, ba'as sedikit dalam. Kemudian yang kedua pada lafaz ayyu ini tidak bisa lama-lama, tidak bisa didengungkan di situ. Jadi langsung saja ayyul hizbain, ayyul. Tidak boleh. Ba'as. Saya ulang, Mi. Ya bisa. Tsumma ba'asna. Ba'as. Aid. Ba'as. Tsumma ba'asnahum lina'lama ayyul hisbain. Maaf. Bukan. Tsumma ba'asnahum lina'lama ayyul hisbain. Ayyul hisbaini. Ayyul hisbaini ahsanu lima labisu amada. Ayyul hisbaini ahsa lima labisu. Ayyul hisbaini ahsa lima labisu amada. Ya. Ya, ini banyak biasa terjadi kesalahan bagi pembaca Al-Quran maupun penghafal ya. Jadi yang hafal kadang salah syikan dalam menghafal, huruf ya-nya dibaca dengan dengung. Seperti beberapa lafaz dalam Al-Quran, iyyaka na'budu yang pertama, iyyaka na'budu. Jadi dulu imam-imam kita banyak yang baca dengan mendengungkan ya. Tapi sekarang sudah hampir kita dengar sudah tidak ada. Mungkin sudah banyak yang tahsin Al-Quran sehingga iyyaka na'budu sudah bagus semua. Kalau dulu 10 tahun sebelumnya itu banyak yang iyyaka. Kemudian pada beberapa kalimat lain yang iya-nya bertasydid juga dibaca dengung. Wa ayyadnahu dibaca wa ayyadna. Dan itu murni tasydid. Yang boleh dengung kalau didahului dengan nun mati, kemudian ada ya, kemudian nun itu ada terjadi idgham ya, idgham artinya dilebur ke ya, nunnya enggak dibaca lagi. Iya, may yaqulu. May, jadi itu ada gunnah di situ, ada dengung. May. Iya, ada nun ketemu ya. Beda dengan yang asli bertasydid. Iyyaka, dapat juga waw, awwala, tidak boleh awwala. Wa ayyadnahu, tidak boleh wa ayyadnahu, tapi wa ayyadnahu. Ini lafaz-lafaz yang kita jumpai dalam Al-Quran yang kadang beberapa qari membaca dengan terdengung. Ayyu, ya, termasuk ayyul hizbaini, ya, seperti itu. Ya, silakan. Baik, selanjutnya kami persilahkan Bunda Mustafirah untuk setoran surah Al-Kahfi ayat 13. Silahkan Bunda sayang. Ya, terima kasih. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityah. Jadi mim dengan fa
mim mati ketemu fa, ini tidak dibaca dengan berdengung. Inna dibaca izhar. Izhar. Ya, innahum fityatun, innahum fityatun. Jadi Saya ulang. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya. Wazidnahum huda. Jadi pengucapan huruf dal, ya, jadi bukan ketika kita membaca Al-Quran, bukan huruf D, ya, huruf D yang kita pakai sehari-hari. Di makhrajnya, tempat keluarnya, kalau huruf D itu agak ke dalam, di langit-langit. Ujung lidah agak masuk. Da. Untuk dal, ya, dal itu agak ke depan, di belakang gigi seri. Da. Jadi lebih halus. Da. Adada. Bukan adada. Nah, kalau ada D, adada. Nah, kasar. Kalau dal halus itu agak ke depan di pas belakang gigi, ya. Da, ujung lidah, da. Makhrajnya sama dengan ta, dal, po. Ada 3 huruf di situ. Dal, po. Ya. Saya ulang, Ustaz. Ya, huda, ya. Kita ulangi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya. Huda Ya. wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, ada saja ya benda yang harus lebih diperhatikan ya makhrajnya. Baik, Terima kita kasih. lanjutkan kembali ayat ke-14. Ibu Kustiati disilahkan. Bunda Kustiati, ayat ke-14-nya. Dan bersiap-siap ayat ke-15-nya ada Bunda Rifkah ya. Dan terakhir nanti ayat ke-15 Bunda Rifkah. Silakan Bunda Kustiati. Di unmute dulu Bunda. Masih tertutup mic-nya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Warabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna izan syatata. Warabatna ala qulubihim idh qamu. Kita ulangi. Warabatna ala warabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna min dunihi. Ya, panjang ada kata panjang. min dunihi ilahan laqad qulna izan syatata.
لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا من دونه من دونه إلها yang lagi لقد min dunihi, itu ada tanda panjang yang من di atas دونه panjang di situ. ya, panjang bisa 4 من harakat. دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Itu juga panjang. Laqad qulna idza qulna لقد قلنا إذا شططا. ya, shatata idza shatata قلنا إذا شططا. ya. Gimana Stas? Baru ini Ya. Jadi memang di beberapa ayat Al-Quran ada kalimat-kalimat yang baru, ya, ada yang sudah terbiasa kita baca seperti Rob. Tadi juga perlu ini juga banyak para qari ketika huruf ba-nya bertasdid, ini biasanya masih ada kedengaran hamzah, ya. Masih ada kedengaran hamzah, robbu dibaca robbu. Jadi rob langsung di bibir kita dirapatkan rob ya. Rob sehingga tidak ada nanti kesan suara hamzah keluar. Rob jadi langsung rapat rob. Ya. Ya, alhamdulillah, masya Allah ya. Selamat Bunda Kus di tegang saya ini Bunda baru masuk. Gak apa-apa. Ya, selanjutnya ini yang terakhir ya untuk ayat kita hari ini. Silahkan Bunda Rifkah. Ayat ke-14. 15 ya. Bunda Rifkah tolong di unmute dulu. Di unmute Bundaku. Mic-nya masih tertutup. Belum. Yang audio, yang gambar mic. Ya, ada gambar mic itu, mikrofonnya diklik. Klik Ibu Rifka. Klik Bunda Rifka. Yang di bawah, yang di bawah warna merah. Ya, kiri bawah. Bismillah. Paling kiri di bawah. Sebelahnya video. Paling kiri. Nah, ya. Barusan sudah ada. Klik lagi. Ada yang baru-baru suaranya. Barusan bisa. Coba di. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk, Ibu. Masuk, ya. Masuk. Tertutup lagi. Bu Rifka tertutup lagi Bu Rifka. Astagfirullah. Ya, Masuk, Ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haula'i qaumun attahazu min dunihi alihatan law ya'tuna alaihim bisultanin bayyinin
فمن أسلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله Jadi العظيم. mantap. Kita ulangi. Mantap sekali. Laula ya'tuna. Malaika. Jadi ada tadi huruf yang ketinggalan ya. Laula. Oh, saya ulangi Ustaz karena tidak konsentrasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haulai qaumun attahazu min dunihi alihatan laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyinin faman aslamu mimman iftara 'alallahi katsiba sadaqallahul azim. Ya, jadi pada balap. alihah ya. Alihah ketika waqaf cara bacanya Balap ki. Ya, mohon maaf Bunda sayang, Gurunda sedang koreksi. Ya, silakan. jadi ketika waqaf pada tadi kita waqaf di alihah maka cara bacanya alihah jadi Alihah. Oh ya. bukan alihatan. Jadi, kemudian jadi kaidah umum dalam cara baca setiap huruf yang berbaris ya ini kaidah umumnya setiap huruf yang berbaris ketika kita waqaf maka huruf itu dimatikan. Oh. Itu Tapi kalau mau disambung Ustaz, alihatan laula. ya betul. Jadi kembali ke hurufnya. Jadi kembali ke aslinya. Kalau kita sambung ya, kita wasalkan atau kita sambung min dunihi alihatan laula. Jadi bukan hanya hurufnya yang dibaca tapi juga hukumnya. Itu ada hukum tajwid, tanwin ketemu lam yang hukumnya itu idgham bila gunnah dimasukkan tanpa disertai dengan dengung. Alihatan laula. Kalau kita waqaf Alihatan laula ya'tuna alaihim. termasuk pada bayyin. Jadi bayyinin ketika waqaf kita matikan. Bisultanim bayyin. Ketika bayyin. Bisultanim bayyinin. bayyin Faman masih aslamu mimman bisultanim Allahi kasiba. bisultanim bayyin. Nah, seperti itu. Bisa diulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haulai qaumun attahazu min dunihi alihah laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin faman aslamu mimman iftara 'alallahi katsiba sadaqallahul azim. Masya Ada Allah. beberapa yang hukum-hukum yang perlu menjadi perhatian untuk kita semua ketika membaca Al-Quran. Termasuk tempo ya, tempo bacaan itu ada tiga lah ya, ada tiga. Ada namanya tahqiq ya, biasanya tahqiq itu kalau dalam pengajaran Al-Quran dengan klasikal pembimbingnya membaca dengan pelan, kemudian diikuti dengan berjamaah oleh para peserta. Ya, kita baca dengan pelan, jadi pelan sekali. Nah, dengan memperhatikan huruf-hurufnya, makhrajnya, hukum-hukumnya. Yang kedua,
ada namanya tadwir. Tadwir ya kira-kira seperti yang kita pakai saat ini, agak taktil ya. Kemudian yang ketiga hadar itu agak cepat, kira-kira kalau 1 juz bisa setengah jam ya, itu hadar. Kalau taktil bisa 40 menit sampai 50 menit. Kalau tahqiq ya kira-kira 1 jam. Kita membaca, tempo bacaannya itu 1 juz 1 jam atau bisa lebih sedikit dari 1 jam. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai halaman ke-296. Masih ada waktu sedikit, Gurunda. Mohon berkenan untuk tadabbur ayat-ayatnya. Silakan. Ya. Alhamdulillah, hari ini kita berada di hari ketiga ya, pertemuan kedua dari halaqah Al-Quran, halaqah yang mulia ini, dan berada di hari ketiga di bulan suci Ramadan. Dari apa yang kita sudah baca dari awal surah Al-Kahfi, situ kita melihat beberapa ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pujian terhadap zatnya sendiri tentang turunnya Al-Quran Al-Karim yang diturunkan kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak terjadi kebengkokan dan ataupun tidak terjadi kesalahan ya, antara satu dengan yang lain, itu tidak terjadi kesalahan di dalam memahaminya. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang fungsi dari Al-Quran Al-Karim, yunzira ba'san syadidan qayyiman yunzira. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Di Al-Quran Al-Karim adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditugaskan untuk menyampaikan informasi-informasi dari Al-Quran, baik itu kepada orang-orang yang beriman, bahwa mereka jangan khawatir, jangan ragu, akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala yang besar atau pahala yang balasan yang baik. Begitu juga kepada orang-orang yang tidak beriman, dan biasanya di dalam Al-Quran Al-Karim kita akan menemukan ayat-ayat yang seperti itu. Jadi memberikan kabar baik kepada orang beriman, kemudian juga kabar yang tidak baik, kabar yang berita-berita yang menyedihkan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Al-Quran Al-Karim. Dan itu kita bisa dapati di berbagai surah di dalam Al-Quran. Biasanya ada فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, kemudian diikuti وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia
berada di kehidupan yang diridhai oleh Allah. Kemudian diikuti wa amma man khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangan kebaikannya maka fa ummuhu hawiyah, maka dia akan mendapatkan balasan berupa api neraka. Man amila salihan fali nafsi, barang siapa yang beramal saleh kembali kepada dirinya, wa man asaa, dan barang siapa yang berbuat keburukan fa alaiha, juga kembali. Dan itu banyak sekali dalam Al-Quran seperti itu. Pada ayat ini ada satu yang perlu kita jelaskan terkait dengan kata Rabbana, ya, Rabbana. Jadi ketika Ashabul Kahfi, penghuni gua yang tadinya adalah merupakan mereka penduduk dalam satu negara atau kerajaan, hidup di satu kerajaan yang rajanya itu adalah raja yang tidak adil, yang memaksa penduduknya untuk menyembah berhala. Dan Ashabul Kahfi ini sebenarnya bukan orang masyarakat biasa, tapi juga orang istana yang mereka pergi meninggalkan karena rajanya yang melakukan persekusi, ya, di dalam masyarakatnya, sehingga mereka lari karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dipaksa untuk menyembah berhala. Nah, ketika mereka sudah ingin memasuki berlindung dalam satu gua, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya. Jadi kata-kata Rabbana itu nanti kita akan jumpai banyak di dalam Al-Qur'an. Rabbana ya terdiri dari kata Rob dan Nun yang berarti wahai Tuhan kami. Ya, Tuhan kami. Ya, biasa juga ada Rabbuna, ya. Jadi kalau Rabbuna biasanya bukan untuk berdoa seperti pada ayat-ayat yang terakhir tadi yang dibacakan, ada kata atau lafaz Rabbuna, Tuhan kami. Jadi tergantung dari peletakannya dan juga bahwa di situ bukan kalimat berdoa. Ini juga menjadi pelajaran untuk kita ketika kita bersama-sama untuk sering berdoa, bukan untuk diri kita sendiri tapi juga untuk kita semua, punya satu halaqah, satu majlis ataupun satu tempat kita memakai Rabbana, jangan memakai kata mufrad yang berarti sendiri, Rabbi, ya. Jadi Rabbi, ada Rabbana. Kalau kita melihat ayat-ayat di dalam Al-Quran, ini banyak sekali kita jumpai Rabbana. Ya. Hampir semuanya untuk kita dianjurkan untuk membacanya dan menjadikan doa. Ya. Seperti doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, dan seterusnya. Ada juga Rabbana atmim lana nurana, ya Allah, Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami. Di akhir surah Al-Baqarah, di awal surah Ali Imran ada Rabbana. Rabbana la tu'akhidna. Rabbana wa la tahmil alaina. Rabbana wa la tuhammilna. Itu semuanya kita bisa pakai di dalam berdoa kepada Allah. Ya, termasuk di awal surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kemudian ada beberapa Rabbana itu yang sebenarnya bukan untuk kita baca sebagai doa, ya. Jadi kadang ada seorang imam itu mengambil Rabbana dalam Al-Qur'an padahal itu bukan doa, ya. Seperti di dalam surah As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna. Jika engkau melihat ketika orang-orang yang durhaka kepada Allah itu menundukkan kepalanya di dalam di akhirat sana, di dalam kubur,
di alam barzah. Rabbana absarna, ya Allah kami sudah melihat, kami sudah mendengar, kembalikan kami ke dunia. Jadi pernyataan seperti ini tidak perlu kita jadikan sebagai doa, karena ini adalah rintihan orang-orang yang berada di alam sana yang ingin dikembalikan ke dunia, dan banyak lagi. Saya kira itu karena waktu sudah sampai 6:47 ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukron wa jazakallah ahsanal jaza, Gurunda. Alhamdulillah, hari kedua kita pada hari ini banyak sekali pencerahan-pencerahan baru ya setelah kita mendengar teman-teman tadi menyetorkan bacaannya. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyetorkan bacaannya karena menjadi inspirasi untuk kita semuanya ya. Jadi inilah bentuk belajar dari teman ya. Jadi belajar dari teman itu sangat penting. Oleh karena itu halaqah atau majelis ilmu seperti ini betul-betul sangat bermanfaat ya karena kita saling belajar. Dan Gurunda tadi menyampaikan kata Robbana ya. Ini juga Gurunda, saya tidak tahu kalau ternyata di as-sajadah itu tidak usah diaminkan ya. Saya kadang-kadang ada yang simaan mengaminkan karena saya dengarnya Robbana pasti ini doa. Ternyata ini Rabbana perlu diaminkan. absarna Alhamdulillah. Baik. wa Selanjutnya, insya Allah untuk esok hari ada 3 ayat yang akan kita kaji lagi, yang akan kita tahsin, yaitu ayat 16, 17, dan 18. Mohon bersiap, yang belum kebagian adalah Bunda Andi Fitriani. Bunda insya Allah besok akan membaca ayat ke-16 ya. Mohon bersiap-siap dari hari ini, silahkan belajar supaya lebih mantap saat distorkan. Kemudian untuk ayat ke-17-nya disilahkan Ibu Amirah C, Ibu Hajah Amirah C untuk berlatih ya. Ayat ke-17 dan ayat 18-nya Ibu Hajah Nur Afiyah dari Parepare ya. Mohon menyiapkan bacaannya untuk esok hari. Alhamdulillah, dan untuk report kegiatan kita Alhamdulillah sudah Bunda Marlia posting di Word ya, di Word ya Bunda ya. di grup. Ya di grup juga ada ya. Kemudian untuk rekaman YouTube-nya disilahkan channelnya PW Muslimat NU Sulsel ya. Ditonton ulang supaya kita lebih banyak lagi pelajaran yang bisa kita murojaah. Terima kasih banyak atas kebersamaan indahnya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.